Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Rohma Jailani dengan NIM 2007483 kelas 1A PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Mengapa rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia belum bisa diputus. Pertama, ada kronologi penyebaran dan situasi saat ini. Adanya COVID-19 di Indonesia diawali pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu dengan terkonfirmasinya 2 kasus positif. Kedua orang tersebut sebelumnya melakukan kontak dengan WNA Jepang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Malaysia setelah melakukan kegiatan di Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meluas, dapat dilihat dari penambahan kasus dari hari ke hari di berbagai wilayah Indonesia. Dilansir dari laman covid19.go.id, pada tanggal 4 Desember 2020, Indonesia mencetak rekor penambahan kasus terbanyak, yaitu 8.369 kasus. Sehingga jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 557.877 kasus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih pola penyebaran COVID-19 itu. Pada dasarnya, COVID-19 menyebar melalui droplet-droplet yang berasal dari batuk atau nafas seseorang yang terinfeksi. Droplet-droplet ini kemudian akan terhirup oleh orang yang sehat sehingga orang tersebut akan ikut terinfeksi. Nah, penyebaran COVID-19 di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa klaster, seperti klaster institusi pendidikan, klaster keluarga, klaster perkantoran, klaster kerumunan, dan lain sebagainya. Untuk menghindari penyebaran dari klaster-klaster tadi, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetapi kebijakan tersebut belum 100% berhasil. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Alasan utama yang membuat rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia belum bisa diputus adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, pada awalnya, masyarakat Indonesia sangat mematuhi protokol kesehatan, hingga ada fenomena panic buying hand sanitizer, masker, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tetapi saat ini, masyarakat Indonesia mulai kurang mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang dilansir pada laman covid19.go.id, pihak kepolisian telah menjaring 5,7 juta pelanggar protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan operasi justisi penerapan protokol kesehatan di seluruh Indonesia. Alasan utama tersebut didukung oleh banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, seperti kegiatan jual beli di pasar. Saat ini banyak dijumpai masyarakat yang sedang berbelanja maupun penjualnya tidak menggunakan masker, atau mereka menggunakan masker tetapi tidak dipakai dengan baik dan benar, seperti yang bisa dilihat di slide yang ditampilkan. Alasan yang ketiga adalah banyaknya berita hoax yang tersebar mengenai kebenaran COVID-19. Adanya berita hoax ini menyebabkan masyarakat mengabaikan aturan protokol kesehatan. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk dipatuhi. COVID-19 bukanlah sesuatu hal yang bisa diabaikan begitu saja, maka dari itu kita harus tetap mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, cerdas dalam memilih berita-berita yang beredar di media sosial, karena belum tentu terbukti kebenarannya, dan juga saling mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia segera bisa diputus, dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali seperti sedia kala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.